umur 4 tahun. Ketika itu Basir memiliki ibu yang sudah meninggal dunia. Basir hidup bersama ayahnya di Madinah. Ketika Rasulullah SAW, Basir berjalan bersama ayahnya. Maka ketika itu kemana-mana Basir itu selalu memegang jubah ayahnya. Saat itu ketika itu Basir tertidur di pangkuan ayahnya sambil memegang jubah ayahnya. Maka di saat yang sama datang perintah Rasulullah untuk mengumpulkan tentara kaum muslimin berperang. Ayah Basir ini punya keinginan yang kuat untuk bergabung bersama pasukan Nabi. Tapi dia pandang anaknya Basir ini sedang umur 4 tahun, sedang tertidur sambil memegang jubah ayahnya. Maka keinginan yang kuat dari ayah Basir ini ingin bergabung bersama pasukan Rasulullah telah mengalahkan kecintaan ini ayah kepada anaknya. Maka dikatakan dalam hikayat sahabat, ayah Basir ini mengambil pisau, mengambil sesuatu yang tajam, kemudian dia potong jubah yang dipegang oleh Basir radhiyallahu anhu. Maka ditinggalkannya anaknya Basir dalam keadaan menggenggam potongan baju ayahnya. Maka bergabunglah ayah ini bersama pasukan Rasulullah, tapi takdir mendahuluinya. Maka ketika itu Basir bangun dari tidurnya sambil menggenggam potongan jubah ayahnya. Ketika itu peperangan selesai, Rasulullah pulang. Maka terlihat oleh Basir Rasulullah, maka Basir mengejar Rasulullah SAW. Ketika dikejar, apa kata Basir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya ya Rasulullah? Rasulullah mendengar pertanyaan Basir ini menangis meneteskan air mata karena terbayang ayah Basir telah mati syahid di jalan Allah. Maka Rasulullah lari ke sebelah kanan, dikejar oleh Basir. Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya ya Rasulullah? Rasulullah pun meneteskan air mata berjalan ke sebelah kiri, dikejar oleh Basir. Kata Basir, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah memeluk Basir dan berkata, wahai Basir, maukah engkau jadikan aku ayahmu dan ummul mukminin sebagai ibumu? Karena iman, satu orang ayah telah mengorbankan anak kandung satu-satunya hanya untuk menyenangkan Allah. Karena iman, satu orang sahabat Nabi tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah. Ketika perang Uhud sedang memanas, satu orang sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya menikah hari ini. Maka diizinkan oleh Rasulullah Hanzalah menikah. Setelah menikah, dia berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya bermalam di rumah istri saya malam ini. Maksudnya dia minta izin agar malam pengantin di rumah istrinya. Rasulullah mengizinkan, walaupun di tengah itu Uhud sedang memanas. Maka tidurlah Hanzalah ke rumah istrinya malam pengantin. Bercampurlah Hanzalah malam hari itu. Menjelang sholat subuh, terdengar kabar pasukan Rasulullah diserang oleh orang-orang kafir. Maka Hanzalah bangun dari tidurnya. Dia ambil pedang, dia pakai baju perangnya, kemudian dia naik ke atas kuda. Bergabunglah Hanzalah radhiyallahu anhu bersama pasukan Rasulullah SAW. Tapi takdir mendahuluinya. Hanzalah telah mati syahid di jalan Allah. Ketika peperangan, ya Nabi, suami saya Hanzalah ini keluar dalam keadaan junub. Dia kan dalam keadaan janabah. Dia kan dalam keadaan hadas besar. Dia belum mandi ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, saksikanlah oleh kalian, kata Nabi Muhammad SAW, aku telah melihat 2 malaikat turun dari langit, turun untuk memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anhu. Karena iman, satu orang sahabat tak sempat mandi junub untuk menyenangkan Allah. Suami bernama Zaid, punya anak 2 orang, satu Amar, satu Sa'ad. Amar berumur 13 tahun, Sa'ad berumur 8 tahun. Ketika itu Amar dan Sa'ad sedang bermain-main. Zaid sedang tertidur, Nusaybah sedang memasak di dapur. Ketika sedang memasak di dapur, terdengar oleh Nusaybah ada langkah kaki kuda yang sangat banyak. Sehingga Nusaybah khawatir, jangan-jangan ini langkah kaki kuda orang-orang kafir yang akan menyerang pasukan Rasulullah. Saat itu Uhud sedang memanas. Maka Nusaybah membangunkan suaminya dengan suara perlahan. Apa kata Nusaybah? Wahai suamiku, bangunlah. Aku mendengar tapak kaki kuda yang sangat banyak di samping rumah kita. Jangan-jangan ini adalah pasukan orang-orang kafir yang akan mau menyerang Rasulullah. Maka Zaid pun bangun dalam keadaan marah. Apa kata Zaid? Wahai Nusaybah, kenapa engkau yang lebih dulu mendengarkan langkah kaki kuda itu? Mestinya aku yang lebih dulu keadaan tahu dengan keadaan Rasulullah. Maka Zaid pun telah memakai baju perangnya, kemudian mengambil pedang dan naik ke atas kuda. Dia berpamitan kepada istrinya. Sebelum berangkat istrinya berpesan. Apa kata Nusaybah? Wahai suamiku,
tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah. Jangan engkau pernah pulang ke rumah ini sebelum kau dapatkan kemenangan. Maka pergilah Zaid bergabung bersama pasukan Rasulullah. Tapi takdir mendahuluinya, Zaid pun telah syahid di jalan Allah. Dikirimlah utusan oleh Rasulullah ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nusaybah, waalaikumsalam. Kata Nusaybah, siapa engkau? Kata utusan ini, saya diutus oleh Rasulullah. Kata Nusaybah, kabar apa yang kau bawa? Kata utusan ini, sesungguhnya suamimu Zaid telah syahid di jalan Allah. Maka mendengar suaminya syahid, Nusaybah tersenyum, tidak menangis. Kata Nusaybah, alhamdulillah, wahai suamiku, engkau telah memenuhi janjimu, engkau telah menang, wahai suamiku. Maka Nusaybah melihat anaknya Ammar berumur 13 tahun. Apa kata Nusaybah? Wahai Ammar, apakah kau tidak punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu? Kata Ammar, ya ummu, wahai ibu, aku akan melanjutkan perjuangan ayahku kalau kau izinkan. Maka Ammar naik ke atas kuda, bergabung bersama pasukan Rasulullah. Ketika bertemu Ammar dengan Rasulullah, apa kata Ammar? Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid. Saya datang kemari ingin melanjutkan perjuangan ayah saya. Maka bergabunglah Ammar bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, Ammar pun telah mati syahid di jalan Allah. Dikirim dari utusan ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nusaybah, apa kabar lagi yang kau bawa kepadaku? Kata utusan itu, wahai Nusaybah, anakmu Ammar telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaybah berdiri, kemudian dia duduk dan menangis. Kata Nusaybah, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi anak laki-laki dewasa di rumah ini? Hanya tinggal adiknya Ammar, namanya Sa'ad. Umurnya masih 8 tahun, dia masih kecil. Saat mendengar ibunya berkata demikian, apa kata Sa'ad? Wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku. Karena dalam diri darahku mengalir darah para syuhada. Maka meloncatlah Sa'ad di atas kuda dan bergabung bersama pasukan Nabi. Tapi takdir mendahuluinya, Sa'ad pun telah mati syahid di jalan Allah. Dikirim dari utusan ke rumah Nusaybah. Ketika utusan sampai, apa kata Nusaybah? Wahai utusan, kabar apa lagi yang kau bawa kepadaku? Kata utusan itu, wahai Nusaybah, putramu Sa'ad telah syahid di jalan Allah. Maka ketika itu menangislah Nusaybah sejadi-jadinya. Kata Nusaybah kepada utusan, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat di rumah ini? Tidak ada lagi laki-laki lain di rumah ini, hanya tinggal aku sendiri. Bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum disyariatkan perempuan untuk berjihad di jalan Allah. Kalaupun boleh, hanya diperintahkan perempuan untuk mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaybah bergabung bersama pasukan Nabi mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Di saat Nusaybah mengobati tentara kaum muslimin yang terluka, terlihat di mata Nusaybah, di muka Nusaybah, ada orang kafir yang sedang memenggal tentara kaum muslimin. Kepalanya berpisah dengan badan. Nusaybah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan Nusaybah dengan gagah beraninya. Banyak orang-orang kafir yang telah dibunuhnya, tapi sayang, takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaybah tersabet dengan sabetan pedang dan terputus. Nusaybah jatuh dari kudanya. Dalam keadaan tangan kirinya telah dibunuhnya, tapi takdir mendahuluinya. Nusaybah telah gugur menjadi syuhada. Kepala Nusaybah ditebas oleh orang kafir, berpisahlah kepala dengan badannya, jatuhlah Nusaybah dari atas kuda. Ketika itu peperangan Uhud berhenti sesaat. Peperangan Uhud berhenti. Awan yang ketika itu terang jadi gelap, awan yang ketika itu cerah jadi mendung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa peperangan Uhud ini berhenti? Tadi kami lihat awan cerah, sekarang gelap. Tadi kami lihat awan terang, sekarang mendung. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, demi Allah, saksikanlah oleh kalian, aku telah melihat, kata Nabi, seluruh para malaikat, bukan 2 malaikat. Kata Rasulullah, aku telah melihat seluruh para malaikat turun, dipimpin oleh malaikat Jibril, turun untuk mengambil mayat Nusaybah radhiyallahu anhu. Karena iman, satu keluarga telah mati syahid di jalan Allah. Karena iman. Fatimah, putra Fatimah, mengajukan permohonan kepada ibunya. Apa kata Hasan? Ya ummu, wahai ibu, kami melihat anak tetangga sebelah rumah kami. Ayah ibu mereka menghiasi badan anak-anak mereka. Maksudnya menghiasi itu memberikan pakaian yang baik buat anak-anaknya. Kata Hasan, wahai ibu, apakah kau tidak punya keinginan untuk menghiasi badan anakmu ini, Hasan dan Husain?
Mendengar permintaan putranya ini, Fatimah langsung menangis. Kenapa dia menangis? Jangankan untuk membelikan pakaian buat putra kesayangannya cucu Nabi ini, makan saja sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan di rumah Fatimah. Maka Fatimah berkata kepada Hasan, wahai putraku, sesungguhnya pakaian kalian sedang dijahit. Maka tidurlah Hasan dan Husain dalam keadaan berharap agar nanti tukang jahit datang mengantarkan pakaian itu. Di tengah malam, Fatimah menangis sejadi-jadinya, membayangkan permintaan dan permohonan anak yang tak bisa dia kabulkan. Jangankan untuk memberikan pakaian, makan saja tidak ada di rumah putri Nabi Muhammad SAW. Di tengah malam datang tamu ke rumah Fatimah, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Kata Fatimah, siapa di luar? Tamu itu berkata, saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian untuk cucu Rasulullah. Mendengar jawaban tamu itu, Fatimah takut. Fatimah cemas, dia tak pernah memesan pakaian, dia tak pernah mengorder jahitan. Jangankan memberikan pakaian, makanan saja tidak ada di rumah cucu Rasulullah. Fatimah takut dan cemas. Dalam keadaan ketakutan itu dibuka pintu oleh Fatimah. Maka tamu itu mengantarkan satu bingkisan. Bingkisan itu dihadapkan di hadapan Fatimah. Apa isi bingkisan itu? Satu pasang mantel, satu pasang jubah, satu pasang sorban, satu pasang wangi-wangian. Pakaian itu diperuntukkan buat cucu Rasulullah Hasan dan Husain, putra dari Fatimah radhiyallahu anha. Maka esok paginya di hari Lebaran dipakaikanlah pakaian itu ke Hasan dan Husain. Alangkah indahnya pakaian itu, alangkah indah dan menariknya pakaian itu. Hasan dan Husain memakainya. Sebelum sholat Id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Fatimah, adakah tadi malam kamu datang ke rumahku? Kata Fatimah, wahai ayah, tadi malam ada tamu yang datang ke rumahku. Kata Rasulullah, apakah kau bisa melihat wajah tamumu dengan jelas? Kata Fatimah, wahai ayah, aku lihat wajah tamuku dengan jelas, aku lihatnya. Kata Rasulullah, tahukah engkau siapa tamumu yang datang tadi malam? Kata Rasulullah SAW, tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan bersedih kalau seandainya ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, cucu Nabi pun tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Bukan di Sabtu dengan pakaian bermacam-macam warna. Tapi ada tetangga sebelah kita, sebelah rumah kita yang pakai seragam sekolah anaknya kusam dan lusuh, tak terbeli karena tak ada biaya untuk menebus pakaian di sekolahnya. Masih mampukah kita beriman kepada Allah? Jamaah berbuka bersama di hotel, di kafe, jutaan rupiah. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang membeli beras berhutang 1 kilogram karena tak punya biaya. Apakah ini hasil puasa kita? Yang Bapak tunggu mulai dari 10 hari yang terakhir demi Allah. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang 10 hari yang terakhir. Walaupun dia sibuk baca Quran di tiang-tiang masjid, tidak akan datang kepadanya. Kalau mereka tidak memberi makan orang-orang miskin, melantarkan anak-anak yatim, Lailatul Qadar tidak akan datang kepada mereka. Demi Allah. Tadi duduk di depan rumahnya sambil menunggu waktu berbuka. Maka ketika duduk Fatimah dan Ali, datanglah satu orang tetangganya yang miskin ke rumah Ali. Kata tetangganya, wahai Ali, adakah satu piring gandum untuk kami makan pada malam hari ini? Kata Ali, wahai Fatimah, ambil gandum di belakang. Diambillah oleh Fatimah. Tapi sebelum Fatimah mengambil, Fatimah berbisik ke telinga Ali. Kata Ali, wahai suamiku, gandum di belakang itu tinggal 1 piring. Satu piring itu gandum satu-satunya di rumah kita. Kalau seandainya diberikan dengan tetangga yang miskin, tidak ada lagi makanan kita untuk berbuka malam ini. Kata Ali, berikan saja. Maka diberikanlah oleh Fatimah. Tetangga yang miskin itu telah pulang. Ketika tetangga miskin itu pulang, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Wahai suamiku, kenapa engkau menangis dan bersedih? Apakah kau menangis ketika kehilangan 1 piring gandum satu-satunya di rumah kita? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan kita berbuka malam hari ini? Apakah kau menangis karena makanan tidak ada lagi yang kita makan malam hari ini di rumah kita? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan di rumah ini. Aku tidak pernah menangis ketika kehilangan satu-satunya piring gandum di rumah kita. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada lagi makanan berbuka malam ini. Yang aku tangiskan hanya satu saja. Kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita? Harusnya kita lebih dulu tahu keadaan mereka. Bauda man adraka abawaihi au kilahuma falam yurhilahul jannah. Kata Jibril alaihissalam, celaka orang-orang yang memiliki ayah ibunya masih hidup,
atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah, celaka. Orang-orang yang memiliki ayah ibu masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, ayahnya saja, ibunya saja, tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita bersama. Rupanya ayah dan ibu kita jembatan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kebaikan dengan mereka. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mengatakan, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Allah orang tua itu satu level yang sama. Berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Makanya mohon maaf, saya sampaikan kepada peserta itikaf dan saya pribadi pada dini hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita bersama demi Allah. Jalin kebaikan-kebaikan kepada ayah ibu kita. Libatkan segala momentum, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Kalau kita mesti harus membeli pakaian di hari lebaran ini, jangan istri, suami, istri dan anak saja. Berikan mak bapak kita. Kalau kita ingin makan bersama iftar jemaah di luar, jangan keluarga saja, ajak mak bapak kita. Kalau mengampuni dosa kita, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka keberkahan-keberkahan mana lagi yang akan Allah turunkan dalam kehidupan ini. Maka saya ingatkan kepada kita bersama, para ibunda saya yang itikaf dalam masjid yang tidak mendapatkan izin dengan suami, saya sarankan pulang ke rumah. Demi Allah, pulang ke rumah, beramallah di rumah, bacalah Quran di rumah. Demi Allah, kalian akan mendapatkan malam keberkahan itu daripada kalian di masjid, daripada kita di masjid beribadah baca Quran tapi sementara Allah murka dengan kehidupan kita. Makanya oleh karena kita bukan orang baik, tapi kita ingin belajar menjadi orang baik. Kita orang yang penuh dosa, tapi belajar kita ingin berbuat baik di hadapan Allah. Walaupun terkadang kebaikan kita mungkin tak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini banyak makhluk Allah yang lain, tapi ingat kita hanya punya satu Allah. Kita hanya punya satu roh tempat kita mengadu. Tidak ada tempat kita untuk menggantungkan segala urusan. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا خالق الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami ya Allah, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami ya Allah, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami ya Allah, dosa yang keluar dari bibir kami ya Allah, dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Terkadang kami berbuat dosa, tidak sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau memerintahkan kepada kami untuk menghitung dosa-dosa kami ya Allah, tidak akan sanggup kami menghitung semua dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Ibu kandung kami yang telah mengandung dan melahirkan kami ya Allah. Wahnan ala wahnin, kesakitan di atas kesakitan, kesusahan di atas kesusahan ya Allah. Sekiranya ibu kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami ya Allah. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah.
Ya Allah, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren ya Allah. Ayah kami bukanlah ulama, ayah kami bukan ustaz ya Allah. Ayah kami orang awam, ayah kami bodoh ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami sampai bisa sarjana bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Setelah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, muliakan dia di sisimu ya Allah, masukkan ke dalam surga dengan ridhomu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak bertemu dengan ayah dan ibu kami ya Allah, yang sudah berbulan-bulan kami tak bertegur sapa dengan ayah dan ibu kami ya Allah, yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, yang tingkah laku kami dan bahasa kami menyakiti hati mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, ampuni kami ya Allah. Kami angkuh, kami sombong, mungkin karena ilmu yang kami miliki, mungkin karena gelar akademik yang kami sandang, mungkin karena jabatan yang kami emban ya Allah, mungkin karena kehebatan kami ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk menyenangkan hati ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, jikalau kami tak bisa menyenangkan hati ayah dan ibu kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Jikalau kami tak bisa membuat ya Rahman, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah kami sebagai suami yang soleh ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang soleha ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami hafiz-hafizah, alim-alimah, ulama-ulama yang da'i-da'iyah dan ustaz-ustazah ya Allah. Jangan kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang kau laknat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Kami belum bisa jadi suami yang terbaik buat istri kami ya Allah. Kami belum bisa jadi ayah yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Setiap saat kami mendengarkan kajian ya Allah, setiap saat kami mendatangi masjid ya Allah, setiap saat pula istri, suami dan anak kami bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Bimbing rumah tangga kami ya Allah, bantu kami membimbing rumah tangga kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Turunkan hidayah pada suami kami ya Allah, turunkan hidayah pada istri kami ya Allah, turunkan hidayah pada anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami sebagai seorang suami ya Allah, yang belum bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, suami mana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin kena kekurangan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurangan kami mencari rezeki. Terkadang istri kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa. Ijabah doa kami ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.